Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada para penonton sekalian. Perkenalkan, kami Farhan Lukmansa dan juga Desi Ramadhani dari kelas Mikrobiologi Diagnostik akan mempresentasikan proposal rancangan kit diagnostik kami, yaitu MedPad, Malaria and Dengue Paper-Based Analytical Device. Jadi, pertama-tama, apa latar belakang kami dalam mengajukan kit diagnostik ini? Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis. Namun, hal yang mungkin tidak kita sadari adalah bahwa kondisi iklim ini dengan kelembaban dan curah hujan yang tinggi merupakan kondisi ideal untuk penyebaran vector-borne disease, seperti DBD dan malaria. Kedua penyakit ini bersifat endemik di Indonesia dan merupakan salah satu masalah kesehatan utama yang dihadapi di negara ini. Kedua penyakit ini dari waktu-waktu membebani ekonomi lokal serta menguras sumber daya. DBD merupakan salah satu manifestasi klinis dari infeksi Dengue virus atau DENV, suatu virus yang ditransmisikan melalui nyamuk Aedes yang diperkirakan mengakibatkan sebanyak 390 juta kasus infeksi per tahunnya. Infeksi DENV merupakan penyakit tular vektor dengan peningkatan jumlah insiden tertinggi. Dengan di Indonesia sendiri telah terjadi peningkatan kasus infeksi sebanyak 700 kali lipat selama 45 tahun terakhir. Sedangkan itu, malah merupakan penyakit yang di Indonesia secara utama disebabkan oleh parasit Plasmodium falciparum. Penyakit ini ditransmisikan melalui gigitan nyamuk Anopheles dan dikatakan sebagai penyakit tular vektor yang paling mematikan dengan 409.000 dari 229 juta kasus pada tahun 2019 yang berakhir dengan kematian. Nah, menimbang keseriusan dari kedua penyakit ini, diagnosis yang akurat sangatlah penting untuk menentukan penanganan yang sesuai dan menghindari kesalahan yang dapat berujung pada peningkatan mortalitas dan juga peningkatan biaya. Nah, selanjutnya sebenarnya bagaimana sih diagnosis untuk malaria dan infeksi dengue itu saat ini dilakukan? Nah, diagnosisnya itu terdiri atas dua komponen, yaitu diagnosis laboratoris dan diagnosis klinis. Diagnosis laboratoris mencakup tes serologi, PCR, dan juga pengecekan sediaan darah untuk malaria. Sedangkan diagnosis klinis mencakup pemeriksaan gejala klinis dan juga pemeriksaan kadar trombosit dan hematokrit untuk infeksi dengue. Namun, ketika terdapat keterbatasan dalam tenaga kerja yang terlatih, fasilitas ataupun ekonomi, seringkali diagnosis untuk kedua penyakit tersebut tidak dilaksanakan secara menyeluruh, melainkan hanya berdasarkan pemeriksaan gejala klinis saja. Sedangkan itu diketahui bahwa infeksi dengue memiliki beragam manifestasi klinis, sehingga dapat menyebabkan underreporting maupun overreporting. Terlebih lagi, beberapa gejala klinis tersebut bersifat non-spesifik dan memiliki kemiripan dengan penyakit malaria ataupun penyakit menular lainnya, seperti demam, sakit kepala, dan panas dingin, sehingga dapat pula terjadi kesalahan diagnosis atau misdiagnosis. Nah, keterbatasan tenaga kerja terlatih, fasilitas dan ekonomi ini umumnya terjadi di daerah rural atau pedesaan. Dan diketahui bahwa pada daerah rural, sekarang infeksi dengue telah menyebar hingga daerah pedesaan, tidak hanya di daerah perkotaan saja. Dan bahkan kasus malaria lebih banyak terjadi di pedesaan. Oleh karena tingginya kemungkinan terjangkit kedua penyakit tersebut dan minimnya ketersediaan fasilitas, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan yang tidak tepat rawan terjadi di daerah rural. Nah, oleh karena itu, perlunya metode pengujian yang bersifat aksesibel dan reliable, bahkan pada daerah dengan sumber daya terbatas. Oleh karena itu, tujuan kami kali ini adalah pengembangan uji diagnostik POCT atau Point of Care Testing, DENV, dan malaria agar dapat dilakukan diagnosis mandiri oleh masyarakat terutama di daerah pedesaan. Pada rancangan tes diagnostik kami, biomarker yang digunakan adalah NS1 sebagai antigen dengue virus dan HRP2 yaitu antigen Plasmodium falciparum. Sampel yang akan digunakan pada alat diagnostik kami yaitu MedPad adalah saliva atau air liur pasien. Lalu, berdasarkan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa konsentrasi NS1 pada saliva dapat mencapai rata-rata 3,8 nanogram per mili dengan rentang antara 0,5 sampai 41,5 nanogram per mili. Sedangkan konsentrasi HRP2 yang dapat dideteksi pada sampel saliva berkisar antara 0,017 nanogram per mili sampai 1,167 nanogram per mili.
Nah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, MedPad dirancang dengan tujuan memiliki sifat non-invasif, jumlah atau volume sampel yang dibutuhkan sedikit, dan mudah untuk dikoleksi bahkan oleh individu yang tidak terlatih. Kemudian diketahui juga berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa batas deteksi ELISA berbasis HRP-TMB seperti MedPad dapat berkisar antara 0,01 pikogram per mili sampai 100 nanogram per mili. Dan apabila dilihat bahwa konsentrasi NS1 serta HRP2 dalam saliva termasuk dalam rentang tersebut. Oleh karena itu, dapat diperkirakan bahwa deteksi kedua antigen tersebut dapat dilakukan untuk kit diagnosis yang kami rancang. Berikut merupakan desain MedPad yang dimodifikasi dan berdasarkan desain 3D Sopet dari penelitian Chen et al. Pada tahun 2019. MedPad menggunakan prinsip kerja sandwich ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay pada bahan kertas kromatografi selulosa Whatman. Prinsip kerja ELISA didasarkan atas reaksi antara antigen dengan antibodi dan hasilnya dideteksi dengan bantuan enzim sebagai indikator. 4 langkah utama dalam cara kerja ELISA adalah coating permukaan kertas dengan antibodi, blocking dengan BSA untuk mencegah pengikatan antigen-antibodi yang non-spesifik, detection melalui penambahan substrat yang akan memberikan perubahan warna apabila hasil diagnosis adalah positif, lalu dilakukan final read atau pembacaan hasil. MedPad akan mendeteksi NS1 dan atau HRP2 sebagai antigen yang terdapat pada saliva pasien. Dibutuhkan antibodi primer atau capture antibody yang berikatan secara spesifik dengan antigen, dan detection antibody yang dikonjugasi dengan enzim HRP dan akan berikatan dengan antibodi primer serta mengkatalisis substrat berupa TMB. Apabila hasil berupa positif, maka akan memberikan warna biru. Lalu dibutuhkan juga buffer dan larutan bilas. Selain itu juga dibutuhkan nanopartikel emas atau AUNP untuk meningkatkan sensitivitas uji diagnostik. Nah, berikutnya sebenarnya bagaimana sistem ELISA ini dapat bekerja pada kit diagnostik yang kami ajukan, yaitu MedPad. Dan bagaimanakah cara menggunakan kit diagnostik ini? Pertama, pasien diinstruksikan untuk mencuci mulutnya dengan berkumur. Lalu saliva diperoleh dengan membiarkan saliva terkumpul dalam mulut, lalu mengalirkannya secara perlahan ke dalam suatu alat pengumpul saliva dengan memiringkan kepala ke depan. Dengan begitu, akan diperoleh whole saliva dari pasien yang kemudian dapat digunakan untuk uji diagnostik. Penggunaan whole saliva ini dikarenakan treatment terlebih dahulu pada saliva dapat mengurangi sensitivitas kit diagnostik untuk mendeteksi HRP2. Selanjutnya, sampel berupa whole saliva tersebut kemudian diteteskan ke lubang pengujian yang terdapat pada kit. Dalam melakukan hal ini, dapat dipergunakan suatu disposable capillary micropipette yang dikemas bersama dengan kit, sehingga volume saliva yang digunakan dapat diseragamkan. Dapat dilihat bahwa pada kit terdapat 3 lubang berlabel D, C, dan M. Lubang pada lapisan atas yang berlabelkan D digunakan untuk mendeteksi keberadaan DENV. Yang berlabel C adalah kontrol, sedangkan yang berlabel M adalah untuk mendeteksi malaria. Sampel yang diteteskan melalui lubang pada lapisan teratas ini akan mengenai well dari lapisan ketiga, yaitu lapisan detection pad. Well dari detection pad ini mengandung capture antibody yang dapat berikatan dengan antigen yang sesuai dengan patogen yang dideteksi. Jadi, pada well yang tepat berada di bawah lubang untuk malaria akan terdapat antibody yang dapat mengikat HRP2 dari P. falciparum. Sedangkan yang berada tepat di bawah lubang untuk dengue akan terdapat antibody yang dapat berikatan dengan NS1 dari DENV. Berikutnya, dengan menarik lapisan antara, yaitu lapisan hijau, keluar dari tumpukan, hal ini akan menyebabkan bagian conjugate pad dari lapisan tersebut untuk terselip di antara lapisan penutup dan detection. Dengan detection pad, conjugate pad juga memiliki well. Namun, yang terdapat pada permukaan conjugate pad adalah detection antibody. Antibody pada lapisan ini dapat tercuci ke bagian well dari detection pad yang berada di bawahnya ketika ditambahkan larutan PBST dengan BSA 5% sebagai washing buffer. Nah, detection antibody ini kemudian akan berikatan dengan kompleks antigen antibody yang terdapat pada well di bawahnya. Namun, detection antibody yang tidak berikatan dengan antigen antibody ini akan tercuci dari well. Namun, capture antibody yang terdapat pada permukaan detection pad tidak akan ikut tercuci oleh sebab ikatannya yang kuat dengan substrat kertas. Hal ini dikarenakan permukaan kertas pada well dari detection pad telah dimodifikasi dengan CMC EDS NHS.
Sehingga kini terdapat ikatan kovalen yang berhubungan antara serat selulosa dari kertas dengan capture antibody. Setelah itu, hasil dari uji ELISA ini lalu dapat diketahui dengan menggeser lapisan antara ke posisi semula dan meneteskan TMB ke well melalui lubang pada dua lapisan teratas. Perubahan warna well tertentu menandakan bahwa hasil uji positif. Hasil ini kemudian dapat dikuantifikasi dengan membandingkan nilai RGB pada well malaria dan atau dengue dengan well control yang berperan seperti Blanco. Nah, selanjutnya, sebenarnya bagaimana medpad ini dikembangkan dan diproduksi? Pertama, karena medpad ini menggunakan prinsip ELISA, maka perlu diproduksi antibodi monoklonal yang digunakan untuk detection antibody dan juga capture antibody. Nah, pertama-tama dilakukan produksi antigen target, yaitu NS1 dan HRP2. Kemudian, antigen ini digunakan untuk imunisasi suatu hewan seperti kelinci ataupun mencit. Dan setelah imunisasi berulang, sel limpa atau splenosit dari mencit diisolasi. Kemudian, sel splenosit ini difusikan dengan mieloma untuk menghasilkan hibridoma. Nah, karena fusi ini tidak selalu berhasil, maka perlu dilakukan seleksi untuk hibridoma yang fusinya berhasil, yaitu dengan menggunakan HAT medium. Kemudian, hibridoma yang berhasil berfusi tersebut akan dikloning, sehingga antibodi yang disekresikan dapat dikoleksi dan dilakukan screening terhadap antibodi tersebut untuk menentukan kemampuannya dalam berikatan dengan NS1 dan HRP2, yaitu antigen target pada pengujian ini. Untuk pengujian dengan ELISA, terdapat pula detection antibody yang dikonjugasikan dengan suatu enzim yang dapat menyebabkan perubahan warna ketika hasil tes positif. Oleh karena itu, antibodi monoklonal yang berhasil diproduksi akan dikonjugasikan dengan HRP, yaitu enzim horseradish peroxidase. Selain itu, untuk meningkatkan sensitivitas dari kit diagnostik ini, antibodi monoklonal yang diproduksi, yaitu detection antibodinya juga dikonjugasikan dengan nanopartikel emas. Hal ini dilakukan agar terdapat amplifikasi sinyal yang meningkatkan sensitivitas hasil diagnostik. Kemudian, agar antibodi yang digunakan dalam kit ini juga dapat bertahan lama, antibodi yang ditambahkan ke dalam well yang sesuai dicampurkan juga dengan suatu matriks gula. Matriks gula ini mengandung sukrosa dan rehalosa dan berfungsi untuk meningkatkan stabilitas protein, yaitu antibodi yang ditambahkan. Kemudian nanti pada permukaan well yang telah dicampur dengan matriks gula ini juga kemudian dikeringkan menggunakan lyophilizer. Cara pembuatan alat diagnostik mengacu pada penelitian Chen et al. 2019. Dengan kertas kromatografi Whatman, medpad dibentuk dari kertas berbentuk huruf T dengan kotak-kotak individu berwarna yang dapat dilipat menjadi lapisan-lapisan yang ditentukan. Kotak berwarna jingga atau pada gambar ini berwarna sedikit merah adalah conjugate pad, dengan lingkaran selulosa berwarna putih sebagai sumur atau well yang mengandung detection antibody. Kotak berwarna biru adalah detection pad dengan lingkaran selulosa yang dibentuk dengan cara yang sama dan akan mengandung capture antibody. 3 kotak bagian bawah dapat dilipat sehingga membentuk absorbent pad. Sumur pada tiap lingkaran dibentuk dengan lilin yang dicetak pada kertas dan berperan sebagai batasan hidrofobik. Namun permukaan interior tetap adalah selulosa yang tidak dimodifikasi, sehingga berperan sebagai sumur atau well hidrofilik untuk tiap sampel. Terdapat 3 sumur, yaitu satu sebagai sumur kontrol, yang di sini ditandakan dengan huruf C, satu sebagai sumur uji NS1 ditandai dengan huruf D, dan satu sebagai sumur uji HRP2 ditandai dengan huruf M. Hal ini kemudian dipanaskan hingga 120 derajat Celcius selama 1 menit untuk membantu lilin menembus serat selulosa. Kotak berwarna hijau dan kotak berwarna hitam dibuat bolongan untuk penempatan sampel pada alat. Apabila dirancang, bentuk 3D-nya akan mirip seperti ini. Nah, untuk meningkatkan sensitivitas permukaan substrat kertas, yaitu pada sumur detection pad, dilakukan modifikasi berupa penambahan CMC dalam CaCl2 dan ultra pure water pada pH 6 ke detection wells, yang bereaksi dengan substrat kertas pada suhu ruang selama 10 menit dan diikuti dengan pengeringan pada suhu 40 derajat Celcius selama 5 menit. Lalu dilarutkan juga EDC dan NHS dalam buffer NaOH pada suhu ruang. Larutan campuran tersebut
ditambahkan pada substrat kertas yang telah dimodifikasi dengan CMC dan dibiarkan bereaksi selama 30 menit, diikuti dengan pengeringan pada 40 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian, ditambahkan antibody ke tiap well masing-masing, yaitu capture antibody ke detection pad atau detection well, kemudian dilakukan blocking dengan BSA dalam larutan PBS, diikuti juga dengan penambahan detection antibody pada conjugate pad, yaitu dalam conjugate wells yang tidak dimodifikasi. Nah, alat tersebut kemudian dipanaskan lalu dikeringkan dan disimpan dalam wadah yang rapat pada suhu 4 derajat Celcius sebelum dilakukan uji immunoassay. Nilai kebaruan tes diagnostik kami mencakup 4 poin utama. Yang pertama adalah kemampuannya dalam membedakan dan mendiagnosis DBD atau dengue dan malaria dalam satu kit. Mengingat bahwa kedua penyakit tersebut bersifat endemik di negara tropis seperti Indonesia dan gejala keduanya mirip, maka dapat terjadi misdiagnosis. Telah dapat juga banyak rapid diagnostic test yang tersedia secara komersil untuk kedua penyakit. Namun, belum tersedia rancangan uji diagnostik yang dapat membedakan keduanya dalam satu kit. MedPad diperkirakan dapat membedakan kedua penyakit tersebut pada tahap-tahap awal munculnya gejala, dengan volume sampel sedikit, metode yang non-invasif, dan munculnya hasil diagnosis dalam jangka waktu yang relatif singkat. Kemudian, MedPad menggunakan sampel berupa whole saliva, sehingga membedakannya dari rapid diagnostic test untuk malaria dan demam berdarah yang umumnya menggunakan sampel berupa whole blood maupun serum. Dengan menggunakan saliva, cara pemerolehan sampel bersifat non-invasif dengan tidak menggunakan perangkat yang rumit, serta dapat dilakukan oleh individu tanpa perlunya pelatihan yang khusus. Oleh karena itu, MedPad juga sangat cocok untuk digunakan sebagai kit diagnostik point of care testing atau POCT. Selanjutnya, diketahui juga bahwa di Indonesia, keempat serotip DENV atau dengue virus dapat ditemukan dan diperkirakan bahwa DENV1 dan DENV3 merupakan serotip yang paling banyak menyebabkan penyakit demam berdarah. Pemilihan antigen NS1 sebagai antigen yang dideteksi pada MedPad memberikannya kemampuan untuk mendeteksi keempat serotip tersebut. Mengapa? Karena sifat NS1 terkonservasi dengan baik pada seluruh serotip DENV. Penggunaan antigen HRP2 juga membuatnya dapat dengan tepat mendiagnosis Plasmodium falciparum penyebab malaria. Terakhir, MedPad juga terbuat dari bahan kertas yang dapat dilipat mengikuti pola origami, sehingga bertumpuk secara vertikal. Penggunaan bahan kertas memiliki beberapa keuntungan, yaitu ketersediaan bahan tersebut yang melimpah dan biosustainable. Harganya juga ekonomis sehingga diharapkan kit diagnostik dapat diakses oleh masyarakat luas, terutama yang berada di daerah dengan ketersediaan fasilitas medis yang minim. Lalu, karena penyusunan kit diagnostik dilakukan secara vertikal, volume sampel yang diperlukan lebih sedikit dibandingkan uji yang mengandalkan lateral flow atau lateral flow assay. Terdapatnya lapisan-lapisan yang terpisah secara vertikal ini juga memfasilitasi pelaksanaan tahapan ELISA secara bertahap pada suatu kit yang berukuran kecil sehingga bersifat portable atau mudah dibawa. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami acu. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.